Padahal kita cuma berdua dan dia ngelihatnya kita bertiga. Ya, ada yang ikut ternyata di belakang aku sama Tiwi waktu itu. Ya secara kita tengah malam keluar ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bertemu dengan aku di malam minggu ini. Setelah sebelumnya aku cerita tentang pengalaman horor ibuku di first video aku ya. Nah, di video yang ini sekarang aku mau cerita salah satu pengalaman horor yang aku alami sendiri. Nggak sendiri sih, tapi sama teman-teman. Pengalaman horor ini aku dan teman-teman alami sewaktu kami lagi melaksanakan praktek kerja industri di Bandung di sebuah kos-kosan yang kami tempati. Apa aja sih kejadian yang kami alami itu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Ini dia. Oke, pengalaman horor ini aku dan teman-teman alami sewaktu kami melaksanakan praktek kerja industri atau prakerin tahun 2011 kalau nggak salah. Waktu itu kami kelas 12 atau kelas 3 sekolah menengah kejuruan di kota aku. Karena kami sekolah di SMK, tentunya ada program praktek kerja industri. Waktu itu kami prakerin di sebuah universitas swasta di Bandung. Maaf, aku nggak bisa sebutin nama universitasnya dan tempat daerah tempat kami kos gitu ya. Pokoknya di Bandung lah waktu itu. Kami melaksanakan praktek kerja industri itu selama 3 bulan dan kami ber-18 orang. Kok banyakan sih? Biasanya prakerin itu kan 1, 2, atau 3 orang gitu. Memang. Tapi waktu itu dari pihak universitasnya mengizinkan atau apa ya namanya, memberikan keleluasaan gitu, boleh prakerin di sana banyakan. Jadi akhirnya kami di sana ber-18 orang. Jadi kami ber-18 orang prakerin di sana. Tapi bukan lebih ke simulasi atau praktek kerja. Kami di sana lebih kayak ke belajar lagi, dibimbing lagi oleh mahasiswa yang kuliah di sana gitu. Pokoknya gitulah. Di sini aku nggak mau bahas tentang prakerinnya, tapi aku mau bahas kejadian-kejadian yang kami alami di kos-kosan waktu kami di sana gitu. Oke? Nah, sebelum waktunya tiba, aku dan beberapa teman aku mencari kos-kosan yang akan kami tempati selama 3 bulan karena kami melaksanakan praktek kerja industri itu selama 3 bulan dan sekaligus juga kita survei ke tempat di mana kita akan melaksanakan praktek kerja industri gitu. Jadi sekalian gitu ya. Dan ternyata susah juga mencari kos-kosan yang menyewakan per bulan gitu. Kebanyakan di sana itu disewakan per tahun. Memang banyak kos-kosan bahkan rumah yang disewakan untuk mahasiswa. Tetapi karena kan di sana banyak mahasiswa ya. Tapi kalau untuk nyari kos-kosan atau kontrakan yang disewanya bisa per bulan itu sangat susah gitu. Minimal di sana itu 1 tahun, sementara kami hanya butuh 3 bulan aja. Ada satu rumah, pemiliknya itu ibu-ibu udah agak tua ya, udah mau lansia gitu. Dia mau disewa per bulan tapi minimal 6 bulan. Dan ya kami tetap nggak bisa karena cuma 3 bulan aja kita butuh tinggal di sana gitu. Jadi udah deh, akhirnya kami cari lagi. Singkat cerita, kami dapatlah nih satu tempat yang bisa disewa per bulan. Dan ini cuma satu-satunya tempat yang bisa disewa per bulan. Dan itu pun jauh dari lokasi tempat
kita prakerin dan jauh dari jalan utama. Awalnya aku dan teman-teman itu ragu mau tinggal di sana karena selain jauh dari lokasi, dari jalan utama, si kos-kosan ini tempatnya bangunannya masih setengah jadi gitu, belum benar-benar rapi. Jadi yang rapi itu cuma kamar-kamar sama kamar mandi aja. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk tinggal di sana karena ya mau nggak mau nggak ada lagi tempat yang disewakan per bulan, cuma itu satu-satunya. Mungkin itu juga karena belum jadi, ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin gitu kali ya. Pokoknya akhirnya kami memutuskan untuk menyewa tempat tersebut. Nah, tempat yang kami sewa ini berupa bangunan 2 lantai. Oke, di sini aku mau deskripsikan aja si bangunannya. Aku nggak gambar ya, nggak kasih gambar. Sorry banget, tapi aku mau deskripsikan aja. Semoga kalian bisa membayangkan apa yang aku deskripsikan. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa lah ya. Pokoknya gitulah nanti ya. Oke, di lantai bawah itu ada awalnya ada pagar yang digeser gitu, terus tembok digeser. Nah, pas masuk itu ada tangga. Ini pagar, ini masuk ya, pagar digeser gitu ke sini. Di sini tuh gang ke dalam. Ke pinggir sini gang kecil, ada tangga ke atas buat ke lantai 2. Jadi tangganya itu dari luar. Tangganya berbelok gitu, ke sini dulu lalu ke sini gitu tangganya. Nah, di sini gang ya. Di sini ada kamar, sebelah tangga itu ada kamar. Itu kamar pertama di bawah. Kamarnya cukup luas, berbentuk persegi memanjang gitu, dan ada jendela pas di depannya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tinggal di lantai 2 itu kalau turun naik kelihatan dari dalam kamar yang ada di lantai bawah. Nah, masuk lagi ke dalam. Di belakang ada kamar lagi sama dapur sama kamar mandi. Terus kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu naik tangga gitu ya, belok. Terus di sininya ada pagar, kayak balkon di pagar gitu, tempat ngejemur pakaian. Terus masuk lagi ada kamar pertama, kecil sih, cukup 1 atau 2 orang, tapi nanti kami isi banyakan, soalnya kan kami ber-18 orang ya, jadi dibagi-bagi gitu kamarnya kecil, bentuknya seperti kamar pada umumnya. Jadi gini, sorry. Ini pagar kan, ini tangga ya. Ini masuk ke sini, gang. Ini kamar pertama. Pintunya dari sini, dari gang ini langsung masuk pintu gitu, pintu kamar pertama. Nah, kamar kedua yang ada di belakangnya itu agak besar, lebih luas dari kamar pertama. Itu pintunya dari sini, bukan dari gang langsung masuk gitu, tapi masuk lagi ke gang kecil sekitar 2 ubin, 2 keramik, masuk mentok, pintunya dari sini. Jadi ada spasi dulu gitu. Jadi gini bentuk kamarnya. Ini pintu kamar pertama, ini pintu kamar kedua. Lalu ke sini lagi ke dapur. Di sini ada kamar mandi. Terus di belakang kamar kedua itu ada tempat cuci piring, tapi di bawah gitu. Nggak pakai stapel sink gitu, enggak, tapi di bawah. Terus ada sebelah tempat cuci piring itu ada tempat kompor untuk masak, dihalang tembok setinggi dada, dan kesananya itu bangunannya belum jadi gelap gitu, kayak masih banyak kayu, masih berantakan lah pokoknya. Itu lantai 2. Semoga kalian bisa membayangkan bangunan yang aku deskripsikan ya. Maafkan aku tidak memberikan ilustrasi gambar di sini, oke? Pokoknya gambaran umumnya seperti itu. Jadi ada 2 kamar di atas, 2 kamar di bawah.
Nah, kita langsung masuk aja ke kejadian-kejadian horornya. Untungnya kejadian-kejadian yang kami alami ini tidak dari awal kami tinggal di sana, tapi udah mau ke masa prakerin ini berakhir. Mohon maaf juga, aku nggak runut kejadian satu persatu, kayak misalnya ini kejadian pertama yang kami alami, ini yang kedua. Enggak aku runut, tapi pokoknya ada beberapa kejadian yang kami alami lah di sana gitu ya, karena aku juga lupa inget gitu. Aku cuma mau sharing aja sama kalian semua. Nah, di kosan tersebut, di kamar bawah yang di kamar depan itu diisi oleh 7 orang atau 7 orang teman-teman aku, karena kan agak besar ya kamarnya, jadi di sana diisi lebih banyak. Terus ada penjaga yang nginep di sana, itu di kamar belakang di lantai 1. Namanya kita panggil aja Teh Nina. Dia punya anak, yang anak pertama udah besar, sekitar 4 atau 5 tahunan, laki-laki, dan yang kedua masih bayi. Karena waktu pertama kami menempati tempat tersebut, si Teh Nina ini lagi hamil besar gitu, dan dia sempat pergi dulu nih dari kosan tersebut karena mau melahirkan, dan setelah melahirkan kembali lagi ke sana. Oke, dan di lantai 2 kamar pertama itu diisi oleh 5 orang teman aku, di kamar kedua diisi oleh 6 orang termasuk aku. Mohon maaf, aku tidak bisa menyebutkan satu persatu teman-teman aku ya. Pokoknya kami ber-18 orang, dan nggak semua juga mengalami hal-hal yang menurut aku cukup menakutkan gitu ya. Nanti aku sebutkan mereka pas mengalami kejadian horor ini aja gitu. Sebenarnya yang punya kosan ini suami istri, masih muda, tapi mereka awalnya tinggal di sana, suka nginep gitulah di kosan ini. Tapi karena ada problem di antara suami istri ini, akhirnya Teh Nina inilah yang diminta untuk menjaga kami di sana gitu. Kebetulan Teh Nina ini masih teman dari si ibu kosnya, si ibu kosnya, bukan dari si bapak kosnya ya, temen si ibu kosnya gitu. Dia dipercaya untuk menjaga kami di sana. Oke, kejadian pertama. Waktu itu ada libur 2 atau 3 hari, pokoknya sebentar gitulah. Yang lain memutuskan untuk pulang, sementara aku dan temen aku, kita sebut aja namanya Tiwi, itu memutuskan untuk stay di sana karena ya tanggung liburnya cuma sebentar gitu ya. Sebelumnya mohon maaf karena nama-nama yang aku sebutkan di video ini sudah disamarkan, jadi bukan nama sebenarnya dari teman-teman aku kecuali nama aku ya. Jadilah di kosan itu cuma aku dan Tiwi yang tinggal di lantai atas dan Teh Nina yang ada di bawah. Malam hari Tiwi ke warnet nih sendirian, dan pas pulang dari warnet aku nggak ada di kosan, aku lagi keluar, dan Tiwi itu manggil-manggil nama aku, jadi dek gitu. Tapi yang keluar saat itu bukan aku, malah si Tono, anaknya Teh Nina yang laki-laki itu ya, yang usianya 4 atau 5 tahunan itu, yang keluar dia. Terus si Tiwi ini nanya lah sama si Tono, Teh Nina kemana ya gitu. Si Tono ini nggak jawab, dia diem aja dan cuma nunjuk gitu. Pas si Tiwi keluar, aku pun pulang. Terus si Tiwi tanya, kamu habis dari mana sih? Habis beli pulsa, kata aku gitu. Dah itu ya.
Pagi harinya Tiwi turun ke bawah ke Teh Nina, ya biasalah mau ngobrol-ngobrol gitu kan ya, kita cuma berdua di kosan dan cuma ada Teh Nina gitu, jadi Tiwi ke bawah duluan. Dia heran nih lihat si Tono lagi main, kayak hah itu si Tono gitu. Dah gitu ya, udah aku off dulu nih cerita si Tiwi, aku ke VOP aku dulu nih. Sementara aku yang masih di atas mau nyusul si Tiwi nih ke bawah ya. Jadi kan tangganya tuh gimana sih, belok gitu ya, belok. Nah pas aku baru di tengah-tengah nih, belum sampai turun ke bawah, ada yang nimpuk aku pakai sapu lidi, tapi cuma 1 lidi doang dari atas, dan itu kena ke punggung gitu ya. Otomatis aku nengok kan, pas nengok ada lidinya, satu lidi itu, bukan seikat, bukan, ada 1 lidinya. Aku langsung buru-buru turun ke bawah ya, karena ya merinding gitu. Jelas-jelas di atas nggak ada siapa-siapa, dan di atas itu nggak ada sapu lidi gitu. Akhirnya aku buru-buru turun ke bawah, nyamperin Tiwi sama Teh Nina. Aku belum cerita nih sama Tiwi kejadian yang baru aja aku alami tersebut, karena ya takutnya Tiwi ketakutan gitu. Pas di bawah Tiwi nanya kenapa gitu, aku jawab nggak apa-apa, udah aku mau ceritanya nanti aja gitu. Nah kita balik lagi ke Tiwi yang tadi heran ngeliat si Tono anaknya Teh Nina ini ternyata berbeda sama si Tono yang ditemui Tiwi malam hari. Tiwi ngomong nih, loh kok si Tono botak sejak kapan gitu. Terus Teh Nina jawab, udah lama. Emangnya kenapa? Terus kata si Tiwi, hah udah lama? Kok yang semalam keluar nggak botak? Aku jelas-jelas ngeliat Tono malam keluar nggak botak. Terus si Teh Nina bingung juga kan, siapa yang keluar? Terus kata si Tiwi, ya Tono, tadi malam Tono keluar, aku panggil-panggil dia, nunjuk aku, tapi yang keluar Tono gitu. Terus kata Teh Nina, loh Tono nggak keluar kok, Tono udah tidur gitu pas malam gitu. Akhirnya gitu, ya bingung ya, siapa yang anak kecil yang ditemui dia semalam. Ternyata Tono yang ditemui oleh Tiwi di malam hari itu berbeda dengan Tono yang ditemui Tiwi sekarang, bukan sekarang, pagi itu ya. Tono yang semalam itu nggak botak, masih ada rambutnya, terus dia juga agak pendiam gitu, diem aja, nggak kayak Tono seperti biasanya yang ceria, yang jahil, yang nakal gitu ya. Ya seperti pada umumnya, anak-anak pada umumnya aja, Tono itu anak yang ceria, nakal, jahil gitu. Dan yang ditemui Tiwi itu ya pendiam. Dan yang paling membuat Tiwi heran itu kepalanya kok masih ada rambutnya, sementara si Tono yang ditemui pagi itu udah botak. Dan gak mungkin juga dia cukur pagi-pagi ya, karena waktu itu baru sekitar jam 7-an gitu lah. Dan ibunya juga bilang, Teh Nina juga bilang Tono itu udah botak dari beberapa hari yang lalu. Akhirnya kami waktu itu memutuskan untuk pulang karena takut menginap bermalam di kosan itu cuma bertiga sama Teh Nina. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Padahal libur itu cuma 1 hari lagi, dan pas tiba di rumah, aku beda rumah ya sama Tiwi. Jadi dari pusat kota itu perjalanan ke rumah aku itu masih sekitar 45 menitan gitu. Dan sampai di rumah katanya Tiwi itu langsung sakit gitu.
Oke, kejadian yang kedua. Ini di kosan teman-teman aku ada semuanya ya. Suatu malam si Tiwi lagi teleponan, terus tiba-tiba pulsanya habis. Kebetulan pulsa aku juga habis tuh waktu itu. Akhirnya si Tiwi ngajak nih beli pulsa yuk ke aku gitu. Dan aku pun mengiyakan, ayo yuk cari counter yuk yang masih buka gitu. Karena waktu itu udah tengah malam ya, sempet ragu sih aku sama Tiwi karena lihat jam udah jam 1 malam waktu itu. Tapi akhirnya ya kami pergi juga buat cari counter yang masih buka. Niat banget sih kita tengah malam, kehabisan pulsa tengah malam, terus cari counter yang masih buka ya bener-bener niat banget. Padahal kan bisa besok juga gitu ya. Akhirnya kami pergi tuh tengah malam itu berduaan, aku sama Tiwi, dan mencari counter yang masih buka. Dan ternyata ada satu counter yang masih buka itu di ujung jalan yang udah mau deket ke jalan utama. Itu untungnya di sana masih ramai gitu, masih banyak yang lalu lalang kendaraan, jadi nggak sepi. Ya kalian bayangin aja 2 cewek yang masih sekolah kelas 12 jalan kaki tengah malam, jalan kaki lumayan jauh di tengah malam gitu. Takutnya ada orang-orang jahat gitu, bukan cuma takut hantu atau hal-hal kayak gitu, tapi kan takut ada orang jahat gitu. Tapi akhirnya ya kami selamat juga sih waktu itu. Nah, kejadiannya itu pas kita keluar dari pagar. Aku sama Tiwi udah keluar dari pagar. Tiba-tiba teman kami yang ada di kamar bawah, kita sebut aja namanya Iis, itu telepon. Dia nanya, mau kemana kalian gitu. Mau beli pulsa, kata kami ya. Oh gitu, kalian sama siapa sih? Itu yang di belakang siapa, kok nggak jelas, nggak kelihatan jelas. Jadi si Iis ini ngeliat aku sama Tiwi jalan berdua duluan gitu. Dia lihat kami jelas. Nah, dia lihat ada satu orang lagi di belakang kita, tapi nggak kelihatan jelas gitu. Ya sementara kita ngerasa cuma berdua kan pergi keluar dari kosan tersebut. Ya kami bilang, nah bertiga, orang kita cuma berdua kok gitu. Enggak, kalian bertiga, itu yang di belakang siapa, nggak kelihatan jelas. Mungkin si Iis ini ngiranya kita sama satu orang temen kita lagi ya, satu temen yang lain gitu. Padahal kita cuma berdua, dan dia ngelihatnya kita bertiga. Ya, ada yang ikut ternyata di belakang aku sama Tiwi waktu itu. Ya secara kita tengah malam keluar ya kan. Dan aku sama Tiwi cuma saling pandang aja. Pas udah beli pulsa itu kita buru-buru naik lagi ke atas ke kamar. Kita masuk ke kejadian yang ketiga. Penghuni kosan waktu itu lengkap, teman-teman aku semuanya ada di kosannya. Seperti biasa kejadiannya di malam hari. Setiap malam itu kan ada yang jual sate. Si tukang satenya itu teriak gini, "Teh, sate sayangku," gitu. Nah, jadi sate tersebut dijuluki atau disebut sate sayang. Sate tersebut lewatnya itu setiap malam lewatnya itu hampir tengah malam gitu. Si imam itu jualannya hampir tengah malam. Dan waktu itu suatu malam seperti biasa si tukang sate ini lewat nih, dan salah satu teman aku, kita panggil aja namanya si Olip. Si Olip ini mau beli, terus dia panggil lah tuh si tukang sate ini ya, yang lagi teriak, "Teh, sate sayangku," dipanggil lah sama si Olip. "Mang, beli," gitu, dari atas. Sama teman aku yang sekamar sama aku itu dilihat nih dari atas, kayak di kan pagar gitu, nengok gitu lah. Loh,
tukang satenya mana kok cepet banget hilangnya gitu. Perasaan barusan pas dipanggil dia di depan sini gitu, masa tiba-tiba hilang gitu. Satenya nggak ada gitu. Ya udah, akhirnya nggak jadi belilah si Olive ini. Dah tuh ya. Siangnya seperti biasa kita ini ngobrol-ngobrol lah sama Teh Nina ya, karena ya ngobrol ini itu gitu. Terus keinget lah tentang tukang sate yang tadi malam itu. Si Yuli nanya nih, yang nengok, yang lihat, loh si tukang satenya kok cepet banget hilangnya gitu ya. Baru dipanggil udah nggak ada. Nanya lah sama Nena, Teh itu si tukang sate malam cepet banget hilangnya, sebentar banget gitu, baru aja dipanggil udah nggak ada. Tukang sate yang mana? Kata Teh Nena, itu sate sayangku, kata si Yuli. Teh Nena jawab, dan jawaban ini membuat kami semua yang ada di situ dan yang mengalami atau yang tahu kejadian semalam itu tercengang. Apa jawaban Teh Nina? Teh Nina jawab gini, sate sayangku? Sate sayangku? Si tukang sate sayangku itu kan udah meninggal 3 hari yang lalu, ketabrak mobil. Terus kami semua cuma bisa terdiam. Dan ya aku mikir waktu itu terus, yang tadi malam jualan siapa? Si emangnya udah meninggal 3 hari yang lalu ketabrak mobil, tapi setiap malam itu kami selalu dengar dia masih jualan gitu. Mungkin anaknya atau siapanya kali ya. Tapi pas malamnya setelah kami tahu cerita tersebut, gak ada lagi itu tukang sate, gak jualan lagi, gak ada lagi suara Teh sate sayangku, gak ada lagi. Dari malam itu sampai seterusnya gak ada lagi. Dan salah satu teman aku malah dia lempar. Jadi kita kan lagi nongkrongnya di atas tengah malam itu, nggak tahu kenapa gitu tuh kayak begadang gitu. Tengah malam itu lagi nongkrong di atas di tempat jemuran itu. Nah di seberangnya, tapi agak ke depan gang gitu ya, agak ke depan ini tempat kosan kita nih. Nah sebelah sini di seberangnya, tapi agak ke sana itu ada kebun pisang. Nah temen aku lihat ada lempar di situ. Setelah kita tahu cerita si tukang sate tersebut yang ternyata udah nggak ada dari 3 hari yang lalu karena kecelakaan, dan setelah kita tahu si tukang sate itu nggak ada lagi suaranya, nggak jualan lagi, malah temen aku lihat Oke, kita masuk ke kejadian selanjutnya, kejadian keempat. Di malam pertama, bukan malam pertama pas kita awal tinggal di situ, tapi kejadian ini terjadi 2 malam. Nah, di malam pertama, waktu itu udah biasa tengah malam, aku sama teman aku, 2 atau 3 teman aku itu dengar ada yang masak di dapur. Seperti kita tahu tadi dapurnya itu gelap, lampunya itu remang-remang gitu dan baru setengah jadi, belum rapi gitu ya. Kami dengar ada yang masak di sana. Gimana sih yang masak, yang tong suara peralatan dapur gitu? Itu kami dengar. Terus salah satu teman aku lihat ada seorang perempuan yang lagi berdiri di dapur. Perawakannya kayak teman kami yang tidur di kamar sebelah, perawakannya seperti itu. Dan temen aku juga ngiranya dia gitu sih, kita sebut aja si Sumi ya. Temen aku juga ngiranya ini si Sumi nih lagi masak gitu, tapi mau masak apa gitu ya. Ya udah tuh ya. Siangnya
kami nanya lah sama Susun juga, Susun kamu masak apa tadi malam? Malam masak gitu ya. Kata Susun, hah? Siapa yang masak? Orang aku tidur, kata dia gitu. Ternyata di yang kamar sebelah yang berlima itu mereka tidur. Tadi malam itu tidur. Si Sumi yang dikira sama temen aku itu lagi masak juga tidur. Terus kata temen aku yang lihat perempuan itu, terus yang aku lihat tadi malam siapa dong? Bener-bener kayak kamu, katanya gitu. Enggak, aku gak masak lah, aku tidur, katanya gitu. Jadi kami ceritakan sama semua yang ada di atas, teman-teman yang ada di atas. Kita dengar kalau tadi malam itu ada yang masak gitu. Awalnya mereka kayak masa sih gitu, tapi akhirnya di malam selanjutnya, malamnya lagi nih, tadi malam udah mengalami, malamnya lagi nih ada lagi itu suara yang lagi masak. Dan kali ini yang dengar nggak cuma aku sama kedua teman aku, tapi semuanya, termasuk teman-teman aku yang ada di kamar sebelah. Mereka juga dengar kalau ada suara orang yang lagi masak di dapur. Mereka SMS waktu itu masih zaman SMS ya. Siapa itu yang masak? Kayak gitu. Coba kalian dengar aja deh siapa yang masak. Kita juga dengar di sini gitu. Akhirnya karena ketakutan, kami memutuskan untuk bersama-sama. Jadi si kamar yang sebelah yang 5 orang itu pindah ke kamar kami. Mereka kita buka buru-buru, maksudnya kita nggak mau buka pintu lama-lama, jadi suruh mereka cepet-cepet nih lari dari kamar sebelah ke kamar kita gitu, sampai kita hitung nih 1, 2, 3 cepetan ya, iya gitu. Mereka lari, terus kita kunci pintu dan kita bersebelas ada di satu kamar. Kamar aku kan agak luas, cuman ya nggak cukup kalau untuk banyakan seperti itu. Kita aja berenam udah ngepas banget itu karena kan banyak barang juga. Tapi malam itu kita bersebelas di satu kamar itu, dan kami semua mendengar ada suara orang yang lagi masak, bahkan kayak suara minyak yang lagi dipanasin gitu. Gimana sih suara minyak yang lagi dipanasin terus kayak ada airnya sedikit gitu ya. Gitu. Terus nggak cuma itu, kita juga kami semua juga mencium bau masakan waktu itu. Ya takut lah, kami semua ketakutan waktu itu ya. Untungnya kejadian-kejadian yang kami alami ini udah mau masa perkara kita udah mau selesai gitu, nggak dari awal. Ya, nggak tahu lah kalau dari awal, aduh mana cari kosan susah gitu kan, yang mau nyewa per bulan, yang mau disewa per bulan itu susah. Ini dapat satu malah kayak gini gitu. Akhirnya ya kami bertahan di sana sampai masa prakerin kami selesai. Nah itulah dia kejadian-kejadian horor yang aku dan teman-teman alami waktu kami sedang melaksanakan praktek kerja industri. Kejadian-kejadian tersebut kami alami di sebuah kos-kosan di daerah Bandung waktu itu. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ya aku masih dirasa kurang dalam membawakan ceritanya. Aku cuma mau sharing aja sama teman-teman semua ya. Dan buat kalian yang pernah mengalami kejadian horor juga, boleh ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel aku. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.